Ini untuk internet buat scan-nya ada di sebelah sana. Jadi nggak bisa, bawa kemari. Bawa kemari. Kenapa? Jadi sana. Kenapa? Jadi sana. Kenapa? Kamu kan Itu. Kami belum bayar, Pak. Iya, jangan dulu. Jangan dulu. Jangan dulu. Iya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, bincang-bincang hukum lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law, channel yang membahas tentang hal-hal berkaitan dengan hukum. Nah, baik teman-teman sobat Isram Law sekalian, masih ingat gak konser beberapa waktu lalu ya, artis dari Inggris ya, Coldplay, yang dilaksanakan atau dilakukan di Senayan ya, di Senayan. Nah, ini menurut informasi yang saya baca, informasi berita yang saya baca, ini banyak sekali orang yang merasa tertipu ya. Udah beli tiket, ternyata tiketnya palsu. Udah transfer duit, ternyata tiketnya nggak dikasih-kasih. Nah, dan dalam kasus ini Polres Jakarta Pusat juga sudah menetapkan satu orang menjadi tersangka dalam hal penipuan atau kasus penipuan tiket Coldplay ya. Kerugiannya itu sebesar 5 miliar ya, 5,1 miliar. Wow, siapakah orang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana tersebut atau melakukan penipuan? Wow, ini masih muda ya, cewek ya, namanya Gisca Deborah atau ya inisial GD ya. Nah, hari ini sudah ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Jakarta Pusat teman-teman ya, karena dia diduga telah melakukan penipuan tiket Coldplay ya, totalnya 5 miliar ya, atau 5,1 miliar ya. Luar biasa, fantastis ya. Nah, ini dalam kasus ini banyak orang yang merasa tertipu ya, beli tiket konser tetapi mereka tidak bisa ikut nonton masuk ke dalam stadion Gelora Bung Karno. Nah, modusnya ini beda-beda. Nah, ada yang sudah beli tiket tapi tiketnya itu palsu, tidak dapat gelang juga katanya ya, tiketnya palsu. Lalu kemudian dia sudah mentransfer beberapa uang tetapi tiketnya juga nggak kunjung diberikan. Nah, mereka bingung, akhirnya membuat laporan. Korbannya ini banyak ya, korbannya banyak banget nih yang merasa tertipu. Nah, atas kejadian tersebut ya sudah ada yang ditetapkan menjadi tersangka, satu orang ya. Nah, mengenai kasus penipuan ya, penipuan itu diatur di dalam pasal 378 dan juga kasus penggelapan ya, 372. Nah, penipuan dan penggelapan, ancamannya 4 tahun teman-teman. Nah, jadi seseorang yang telah melakukan penipuan ataupun penggelapan ya, ini ancaman pidananya lumayan lama ya, 4 tahun. Nah, ini saya coba bacakan mengenai perbuatan penipuan penggelapan itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP teman-teman ya. Mau saya bacakan ya. Nah,
Saya bacakan pasal 378 mengenai penipuan atau perbuatan curang ya. Nah, ini ada nih ya. Pasal 378 teman-teman ya. Nah, itu silahkan dilihat ya. Nah, saya bacakan. Pasal 378 bunyinya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Wow, 4 tahun ya. Gila Lundro. Nah, lalu kemudian mengenai pasal penggelapan diatur di dalam pasal 372 ya. Ini saya bacakan nih. Bunyinya, barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 rupiah teman-teman ya. Itu ya ancaman pidana mengenai perkara perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Ancaman pidananya itu ya 4 tahun paling lama. Makanya kalau mau duit, mau uang, mau cepat kaya, ya jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya melanggar hukum ya. Ya kalau mau kaya, mau punya duit ya bekerja, punya usaha, ya punya bisnis, itu pun juga punya usaha, punya bisnis atau bekerja ya pekerjaan yang halal, yang baik. Jangan pekerjaan-pekerjaan yang memang sifatnya melanggar hukum, pekerjaan yang tidak jelas ya itu. Nah, ancaman pidananya jangan main-main, paling lama 4 tahun. Nah, ini kasihan nih yang baru ditetapkan jadi tersangka, perempuan lagi, cewek, kalau nggak salah usianya 19 tahun 19 tahun ya, dijadikan tersangka, diduga melakukan penipuan tiket Coldplay sebesar 5,1 miliar. Kasihan itu orang-orang ya, sudah beli tiketnya jauh-jauh hari, ternyata pada saat hari H ya dia tidak bisa masuk, tiketnya nggak bisa dicetak ya. Sudah beli tiket ternyata tiketnya palsu. Kasihan itu orang ya, berharap besar, dia terlalu berharap, pada saat di hari H mau masuk ya nggak bisa. Nah inilah ya. Jadi cari uang yang halal-halal saja, jangan lakukan kebohongan, lakukan penipuan, menggelapkan uang milik orang lain ya. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Demikian, salam keadilan.